materi yang di kelas tadi. Materi apa tuh? Itu loh tentang biaya relevan dalam membuat keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan produksi. Oh, yang itu. Gimana kalau kita bahas bareng-bareng? Boleh, yuk. Halo teman-teman, pernah nggak kalian mikir, apa sih yang harus dilakukan kalau ada sesuatu yang nggak menguntungkan? Apakah tetap dijalankan atau langsung dihentikan? Iya juga ya. Baru kepikiran nih, kira-kira gimana ya? Nah, oleh karena itu, sekarang kita akan membahas tentang biaya relevan. Tapi tunggu, biaya relevan itu apa sih? Oke, jadi gini, biaya relevan adalah biaya yang akan terjadi di masa depan dan berbeda untuk setiap alternatif keputusan. Misalnya, kalau kita lagi mikir, hentikan produksi ini atau lanjutkan ya. Nah, biaya relevan adalah biaya yang bakal benar-benar mempengaruhi keputusan tersebut. Oh, berarti contohnya itu seperti biaya variabel yang sering disebut juga sebagai biaya diferensial kan? Karena biaya ini bisa berubah tergantung keputusan kita. Iya betul, dan disinilah pengambilan keputusan taktis jadi sangat penting. Keputusan taktis itu apa ya maksudnya? Jadi, keputusan taktis adalah keputusan jangka pendek yang punya dampak besar untuk ekonomi kita sekarang dan pertumbuhan keuangan di masa depan. Misalnya, kalau ada produk yang kelihatan nggak menguntungkan, apakah kita harus tetap produksi atau stop aja? Oke, jadi ini kayak game strategi ya. Kita harus hitung-hitung dulu sebelum ambil keputusan. Tapi gimana cara tentuin produk ini masih layak dilanjutkan atau enggak? Inilah serunya. Dalam kasus keep or drop decision, kita harus fokus ke biaya relevan aja. Jangan bingungin biaya-biaya yang nggak akan merubah apapun keputusan kita. Contohnya gimana? Gini, kalau kita menghentikan produk, biasanya variabel seperti bahan baku dan tenaga kerja langsung bisa hilang kan? Tapi biaya tetap seperti sewa gedung atau gaji manajer biasanya tetap ada, walaupun produksi dihentikan. Jadi, yang dihitung cuma yang benar-benar terpengaruh oleh keputusan itu. Wah, jadi bukan cuma soal rugi nggak rugi ya. Kita juga harus lihat apakah keputusan itu membuat kondisi lebih baik atau malah nggak berubah. Tepat sekali. Wah, jadi keputusan yang kayak gini tuh nggak bisa sembarangan ya. Aku jadi inget analogi menarik. Kayak kita punya toko kecil di mall, tapi lagi sepi banget. Apa langsung tutup aja atau coba cari cara supaya rame lagi? Wah, analoginya keren. Bener banget. Sebelum tutup toko, kita pasti mikir, kalau tutup, apa biaya sewa langsung hilang? Atau tetap bayar kontrak sampai habis? Semua itu termasuk biaya relevan yang harus diperhitungkan. Oke, aku makin ngerti. Jadi intinya kita harus fokus ke biaya yang langsung terpengaruh sama keputusan ya. Betul banget. Dan jangan lupa, keputusan ini nggak cuma soal angka, tapi juga soal strategi jangka panjang. Kalau kita bikin keputusan yang tepat sekarang, dampaknya bisa positif banget buat pertumbuhan keuangan di masa depan. Wah, jadi pengambilan keputusan ini bukan cuma soal berhenti atau lanjut ya, tapi juga tentang membangun masa depan yang lebih baik. Setuju sekali. Biar makin paham, gimana kalau kita latihan? Yuk, yuk, yuk. Perusahaan XYZ memproduksi produk A. Penjualan produk A mengalami penurunan dan manajemen mempertimbangkan apakah melanjutkan produksi atau menghentikan produksi. Berikut adalah data keuangan terkait. Dari data tersebut, apakah perusahaan harus melanjutkan produksi atau menghentikan produksi? Langkah awal untuk menentukan apakah perusahaan harus melanjutkan atau menghentikan produksi adalah menentukan kontribusi margin per bulan. Sebelum itu, kita harus mengurangkan dulu pendapatan per unit dan biaya variabel per unit, yaitu 70.000 dikurangi 50.000, hasilnya adalah 20.000. Dari hasil tersebut, kita kalikan dengan penjualan unit per bulan yaitu 2.000. Hasilnya adalah 40 juta.
Dari hasil kontribusi margin tersebut, dapat kita bandingkan jika perusahaan melanjutkan produksi, perusahaan masih menghasilkan kontribusi margin sebesar 40 juta. Jika perusahaan menghentikan produksi, perusahaan justru harus mengeluarkan 20 juta untuk biaya pemutusan kontrak tanpa ada pendapatan. Jadi jawabannya adalah perusahaan sebaiknya melanjutkan produksi karena menghasilkan keuntungan 40 juta dibandingkan harus mengeluarkan biaya tambahan 20 juta jika dihentikan. Gimana nih teman-teman latihannya? Menarik kan? Oh iya, teman-teman kalau mau latihan coba deh pikirkan produk atau layanan apa yang menurut kalian gak terlalu laku dan kira-kira keputusan terbaik apa yang bisa diambil. Wah, tantangan seru tuh. Yuk coba latihan biar makin paham gimana penerapan konsep ini. Semangat belajar ya, jangan lupa data dan analisis yang tepat adalah kunci buat ambil keputusan yang strategis. Sampai jumpa di video berikutnya.